Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dalam menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Anak sekalian, pembelajaran kali ini yaitu terkait dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Mumit. Anak-anak diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran bisa memahami makna dan juga pengamalan bagaimana Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Mumit itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Baik anak sekalian, terkait dengan Asmaul Husna, pada hari ini yaitu Asmaul Husna Al-Qawi dan Al itu kita mulai yaitu Asmaul Husna. Diingatkan kembali, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata yaitu Asmaul atau Asma dan Husna. Asma artinya nama-nama, Husna itu yang baik atau indah. Jadi Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan juga indah. Asmaul Husna itu terdiri dari 99 nama-nama Allah yang juga perlu kita ketahui agar kita lebih dekat, lebih mudah mengetahui bagaimana itu Allah. Penting kita amati adalah tujuan dari memahami Asmaul Husna adalah mendekatkan diri kepada Allah tentu karena dengan kita mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, oleh karena itu kita lebih dekat dengan Allah, memahami bagaimana Allah itu sesungguhnya. Yang kedua, memahami sifatnya. Dengan memahami sifatnya juga kita mendapatkan ilmu dan juga tadi lebih mendekatkan kepada Allah. Dan juga tentunya dengan kita tahu nama-nama Allah yang baik dan indah itu atau disebut Asmaul Husna, kita menjadikan sebagai pedoman atau panduan dalam kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Qawiyyu. Ya, Al-Qawiyyu ini yaitu artinya adalah Allah Maha Kuat. Artinya adalah Allah tidak memiliki keterbatasan dalam kekuatan dan juga tidak dapat menandingi kekuatannya. Seperti kalimat yang selalu kita ucapkan yaitu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan ya pada diri kita, hanya kekuatan yang paling besar adalah kekuatan Allah. Ya. Artinya adalah kekuatan Allah yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang tidak terbatas oleh panca indera kita, yaitu tidak termasuk kekuatan hanya sekedar fisik atau kemampuan-kemampuan lainnya, tapi Allah kuat di sini adalah memiliki kemampuan yang tidak ada batas dalam segala aspek kehidupan. Dalam salah satu Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi Maha Kokoh. Artinya bahwa Allah itu yang memberikan segala hal pada kita ini adalah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sejatinya itu tidak memiliki kewenangan, kemampuan apa-apa tanpa dengan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuatan Allah yang dimaksud tadi itu meliputi beberapa hal. Ya, tidak terbatas yang seperti yang disampaikan tadi. Artinya segala sesuatu baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik yang nampak jelas di kita ataupun tidak. Seperti halnya bagaimana Allah itu menciptakan alam semesta, mengatur galaksi, bintang dan planet yang maha besarnya, yang luar biasa. Dibandingkan dengan kita, ciptaan Allah seperti bintang, planet dan sebagainya itu lebih besar, lebih berbanding berkali lipat jauh lebih besar daripada kita. Tapi Allah masih bisa, Allah sangat bisa dan pasti mampu untuk mengaturnya. Artinya adalah tidak terjadi tabrakan satu sama lain, planet satu dan planet lain. Sudah ada jalurnya sendiri. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari,
sudah ada aturannya masing-masing. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mudah, ada yang susah. Yaitu udah menjadi hal ciptaan Allah yang luar biasa. Allah mengatur itu semua tanpa perlu kekuatan dari orang lain. Sedangkan Allah itu punya kekuatan sendiri yang tidak ada batasnya. Yang kedua adalah kekuatannya sangat mutlak. Adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun itu yang Allah kehendaki, apapun itu yang Allah mau, yang Allah inginkan, yang terjadi pada seluruh alam semesta, termasuk kita, makhluk manusia yang ada di dalamnya atau di dalam bumi, ya itu akan bisa terjadi saja dengan kemutlakan kekuasaan Allah yang sangat kuat, amat kuat. Selanjutnya adalah perlindungan. Kita juga sebagai manusia itu Allah itu dapat melindungi semua makhluk, semua hamba-hambanya dengan kekuatannya itu. Artinya kita bahkan untuk selamat dari perjalanan, untuk selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus sering memohon perlindungan, karena perlindungan Allah itu sangat luas. Allah melindungi keamanannya, makanannya, rezekinya, semua hewan, semua ciptaannya tanpa kurang apapun. Nah, di sini ada kata bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, kemudian memelihara dan mengatur semuanya sebaik-baiknya tanpa kekurangan. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Artinya Al-Qayyum adalah Maha berdiri sendiri. Yaitu adalah Allah itu tidak perlu bantuan, atau Allah itu tidak bergantung kepada siapapun dan tergantung pada apapun. Tetapi segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Kembalikan darinya bahwa kita tuh selalu bergantung pada Allah. Sama halnya seperti misalkan kita anak-anak semuanya masih usia SD yang masih belum bisa mandiri menyiapkan memasak dan sebagainya, menyiapkan bekal, bahkan tali sepatu yang tercecer gitu ya, atau terbuka ya, anak kelas 1 itu masih belum bisa sendiri. Nah, tapi kalau Allah sendiri tidak ada tergantung pada siapapun, termasuk kita yang justru tergantung kepada Allah. Bagaimana Allah itu Hayyu dan juga Qayyum, ya juga tidak ada Tuhan maha hidup dan tidak terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak terbatas. Artinya adalah Allah itu mengatur, Allah itu menjaga tanpa bantuan siapapun untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan kehidupannya. Ya, alam itu kan sangat luas. Di bumi aja atau di dunia aja, alam sangat luas, berbagai pulau, berbagai benua, negara dan sebagainya. Ya, itu tidak terbatas. Kemudian memeliharanya Allah itu terus menerus, tidak ada berhenti. Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak tidak lupa mengawasi semua makhluk. Ya, artinya Allah itu mengawasi semuanya, memelihara semuanya tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, Allah tidak senantiasa menjaga, mengawasi makhluknya kapanpun, dimanapun makhluknya itu berada. Kemudian yang keempat, sempurna, artinya sempurna pengaturan Allah yang sempurna tanpa kehilapan atau kesalahan. Itu adalah berdiri sendiri hanya Allah, atau kekuatannya Allah itu yang tidak perlu bantuan dari orang lain. Nah, antara Al-Qawi dan Al-Qayyum itu memiliki hubungan, yaitu adalah Allah memiliki kekuatan dan tidak terbatas dan tidak tergantung, dan kekuatannya Allah itu tidak bergantung pada siapapun, terutama kepada makhluknya itu tidak tergantung, tidak ada kebutuhan Allah itu dengan makhluknya. Artinya Allah mandiri dan juga kekuatannya itu secara absolut, secara asli, ya, secara sezatnya Allah sendiri. Kemudian yang sempurna adalah kekuatannya Allah itu dengan mengatur alam semesta dan sifat Al-Qayyum, dia itu menjaga keseimbangan tanpa bantuan siapapun, tanpa memerlukan bantuan dari makhluknya yang manapun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kekuatan Al-Qayyum dan kita berdiri sendiri, artinya adalah kita harus kuat dalam berbagai hal, seperti hal satunya kekuatan mental. Kita itu harus memiliki mental yang kuat,
ya tidak sekali kita gagal kita langsung langsung jatuh atau langsung kita gagal selamanya, tidak, tapi dengan gagal kita justru akan berusaha kembali, menjadikan gagal itu tantangan. Itu adalah salah satu dari pengamalan bagaimana Asmaul Husna Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kekuatan secara fisik, nah artinya kita harus menjaga kesehatan, ya artinya dengan badan yang sehat kita dapat beribadah, kita dapat banyak berbuat baik, amal baik kepada Allah. Kemudian kekuatan secara spiritual, kita harus juga kuat secara spirit, artinya kita harus dalam ibadah, dalam mendekatkan kepada Allah, kita juga harus memiliki kekuatan air, sehingga kekuatan itu secara merata, baik fisik dan juga yang lainnya, bisa dalam berupa kekuatan secara harta, ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu harus kuat juga supaya mengaruhi kehidupan itu lebih bermakna lagi. Kemudian Al-Qayyum, bagaimana dalam hidup sehari-hari? Mandiri, anak-anak biasa melakukan kegiatan semua itu sendiri, gitu, tidak tergantung pada orang lain, pada orang tua, pada guru, tapi belajar sendiri. Apa-apa itu lebih dibiasakan untuk sendiri. Tanggung jawab tentunya dengan anak sebagai pelajar ya bertanggung jawab, yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya pada orang tua dan juga pada bapak guru kalau di sekolah. Konsisten artinya terus menerus, ya anak melakukannya dengan terus menerus. Baik, coba ini sedikit interaktif kita. Apa maksud dari Al-Qawi? Apakah mengetahui Allah Maha Kuat, Maha Penyayang, Maha Bijaksana? Baik, benar. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat, ya. Dan selanjutnya, nah, bagaimana menjadi kuat untuk membantu orang lain? Yaitu dengan cara bagaimana caranya, itu dengan menguatkan diri sendiri dulu. Kita mau membantu orang lain dari secara harta, sedekah. Nah, kita juga harus berusaha agar kita juga menjadi orang yang punya secara harta. Kita mau berbagi ilmu kepada orang lain, kita juga harus menjadi kuat secara ilmunya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian cara menjaga mandiri tanpa sombong dan seterusnya. Objektif artinya adalah usaha pengamalan pribadi, kemudian pengalaman dan juga belajar dari orang lain, dari solusi bersama. Itu adalah salah satu bentuk apa yang bisa kita lakukan dalam kelompok-kelompok atau di sekolah dengan temannya. Nah, ada satu permasalahan di sini, yaitu seorang ibu tunggal bekerja keras membesarkan anak-anaknya. Nah, di sini anaknya tanpa bantuan. Kira-kira dari sini ini termasuk dari Al-Qawi, Al-Qayyum, atau kedua-duanya? Nah, ini adalah kedua-duanya. Artinya adalah apa? Al-Qawi, Maha Kekuatan. Ya, meskipun ibu ini sendiri, ya, tapi berusaha membesarkan anaknya tanpa bekerja keras di sini. Kuncinya adalah ibu ini bekerja keras, artinya dia tuh memiliki kekuatan, berusaha semaksimal mungkin meskipun sulit. Ya, ibu tunggal mungkin di sini ayahnya atau ibunya itu sudah meninggal dunia. Ya, yang kedua, kenapa dua-duanya memiliki sifat Al-Qayyum juga, bahwa ibu di sini tuh tanpa bantuan siapapun, artinya dia berusaha sendiri semaksimal mungkin meskipun agak sulit. Ya, jadi menunjukkan kekuatan Al-Qayyum dan juga Al-Qawi, gitu. Banyak contoh lainnya yang bisa kita pelajari. Nah, artinya kesimpulan bahwa Al-Qawi itu adalah Allah itu memiliki kekuatan yang tidak terbatas, mengajar kita untuk kuat menghadapi cobaan, bergantung kepada kekuatan Allah. Al-Qayyum, Allah itu tidak bergantung pada siapapun, mengajar kita mandiri, konsisten, dan kebaikan. Nah, ini pertanyaannya, silakan dijawab masing-masing, yaitu terkait bagaimana cara mengingat nama-nama Allah, tentunya dengan menghafal dan melakukan atau mengamalkan Asmaul Husna yang telah dipelajari. Bolehkah kita meminta kekuatan dari Allah? Boleh tentunya. Kita untuk kuat
menghadapi musibah, kuat dalam cobaan untuk belajar, kadang malas dan sebagainya. Kita tuh perlu juga belajar dan meminta kepada Allah tentang hal tersebut. Baik, cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk soal latihannya terkait dengan materi ini bisa dicek di kolom deskripsi ataupun di share nanti kemudian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mulai kita tutup pembelajaran ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.